Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara Jemaat GBDI Theophilus, puji Tuhan beberapa hari ini kita telah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Selama 7 hari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu sebab saat ini saya ingin meringkas 7 malam yang telah kita lewati agar benar-benar kita menyadari betapa pentingnya arti Roh Kudus di dalam hidup kita. Hari yang pertama, Saudara Victor mengangkat dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Disampaikan di sana ada perintah yang disampaikan kepada murid-murid, dan perintah itu dapat dilakukan jika diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ini mengingatkan kembali kepada kita betapa penting peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Hari yang kedua dilanjutkan oleh Saudara Yanti berbicara tentang penguasaan diri yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Itu sebab ketika roh itu ada di dalam kita, kita akan bisa menguasai diri. Ingat, hamba Tuhan ini menyampaikan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Untuk kita bisa menyadari bahwa kita adalah rupa dan gambar Allah, diperlukan Roh Kudus untuk ada di dalam hidup kita. Tidak kebetulan hari yang ketiga, Saudara Andre mengangkat berbicara tentang sukacita yang terdapat juga dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ternyata Roh Kudus itu membuat hidup kita menjadi hidup yang sukacita. Dan sukacita itu bukan sukacita yang sementara, bukan seperti yang sukacita dunia tawarkan, tetapi Roh Kudus memberikan sukacita itu permanen di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu penting di dalam hidup ini untuk kita dapat mendapatkan sukacita yang sejati yang daripada Tuhan. Hari yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan oleh Saudari Purwani mengingatkan kembali kepada kita betapa penting anak Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan memerintahkan tinggal di dalam kota sampai diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Itu artinya apa? Tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak boleh bergerak. Harus benar-benar diperlengkapi oleh kuasa yang daripada Roh Kudus. Untuk apa? Alkitab menuliskan, hamba Tuhan ini menjelaskan untuk menghadapi peperangan di dalam dunia ini. Dan peperangan itu bukan melawan daging, tapi melawan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebab diperlukan Roh Kudus untuk kita dapat melakukannya. Hari yang kelima, Ibu Mujiarti membawakan Roh Kudus itu berperan sebagai sahabat yang ajaib. Luar biasa. Roh Kudus sebagai sahabat yang ajaib. Dan sahabat itu akan menuntun kita, berjalan bersama kita dalam segala keadaan. Dia menuntun kita di dalam segala kebenaran. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Hari yang ke-6, Ibu Trivenasi Wirdasim menjelaskan bahwa Roh Kudus itu mendiami kita orang percaya sebagai anugerah. Dia mendiami hidup orang percaya sebagai jaminan keselamatan. Betapa pentingnya Roh Kudus, dia sebagai jaminan keselamatan hidup kita. Dilanjutkan hari yang ke-7, Ibu Melani. Di tengah-tengah ketakutan murid-murid ditinggalkan seorang sosok guru. Yesus kembali ke surga, mereka penuh kekhawatiran. Yesus janjikan mereka tidak ditinggalkan sendiri, tapi Yesus akan kirim Roh Kudus untuk menyertai murid-murid agar dapat menjalankan perintah Yesus. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 diterangkan di sana. Roh Kudus menuntun agar kita umat Tuhan menghidupkan karakter Yesus. Hidup kita berjalan melalui proses sampai seperti Kristus. Dan itu diperlukan Roh Kudus di dalam hidup kita.
Roh Kudus yang dapat membuat kita melakukan firman Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu, sudah 7 malam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau menghimbau setiap jemaat GPDI Theophilus yang ada nanti malam, hari ini akan diadakan doa 10 malam, hari yang ke-8. Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan yang ada. Ketika kita masih diberi kesempatan, kita dapat berhimpun, berkumpul, bersekutu, bertekun di dalam doa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dipenuhkan di dalam hidup kita. Ini kesempatan Bapak Ibu. Hari ini jam 6 sore bertempat di gereja GPDI Theophilus, kita akan mengadakan doa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan yang ada, kita akan bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Saya tunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam suatu suasana ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.